Indonesia akhirnya resmi membeli rudal BrahMos. Dan ini bukan rudal biasa bang, bukanlah cangkul untuk nyangkulin batas kampung tetangga kalian. BrahMos nih bos, single dong. Rudal ini bisa melaju hampir 3 kali kecepatan suara, bisa menghancurkan kapal perang dari jarak ratusan kilometer, dan yang paling menakutkan, kapal lawan bisa saja hancur berkeping-keping, bahkan sebelum sempat melihat siapa yang menyerangnya. Bang, tapi kalau diintip duluan gimana? Nggak boleh bang, nanti kamu bisa bintitan. Lalu, berapa banyak BrahMos yang dibeli oleh Indonesia nantinya, dan berapa jaraknya, dan seberapa cepat, kapan datang, dan kenapa banyak negara mulai memperhatikan Indonesia setelah pembelian ini? Ada bakwan di balik batu. Di video kali ini kita akan bongkar semuanya. Indonesia diperkirakan membeli 3 baterai rudal BrahMos. Satu baterai biasanya terdiri dari 3-4 kendaraan peluncur, radar, kendaraan komando, total 12-16 rudal siap tembak. Artinya kalau Indonesia benar-benar membeli 3 baterai, maka Indonesia bisa memiliki sekitar 36 hingga 48 rudal siap tembak, dan total lebih dari 50 rudal bila termasuk cadangan. Nilai kontraknya diperkirakan sekitar 300 juta sampai 350 juta dolar Amerika, atau sekitar 4,8 hingga 5,6 triliun rupiah. Itu uang semua bos. Indonesia resmi menyepakati pembelian BrahMos pada 9 Maret 2026. Namun proses negosiasinya sebenarnya sudah berjalan jauh sekali sejak 2023 yang lalu. Banyak laporan menyebut pengiriman pertama kemungkinan memakan waktu sekitar 36 bulan atau 3 tahun. Artinya Bang Messi, kalau semuanya berjalan lancar, BrahMos pertama Indonesia kemungkinan mulai datang sekitar tahun 2028 atau paling lambat awal 2029. Masih agak lama nih bos. Jadi mungkin saat ini rudalnya belum ada di Indonesia, tetapi keputusan sudah diambil. Dan sejak sekarang banyak negara yang mulai menghitung ulang kekuatan Indonesia di laut. Lalu seberapa cepat dan seberapa jauh rudal BrahMos ini? Inilah yang membuat BrahMos sangat ditakuti. Kecepatan BrahMos mencapai Mach 2,8 hingga Mach 3. Artinya sekitar 3.400 sampai 3.700 km per jam, hampir 3 kali lebih cepat dari suara, dan digunakan untuk menghancurkan kapal perang musuh loh bos. Ini tergolong sangat cepat sekali. Kalau ditembak dari jarak maksimum, BrahMos hanya butuh sekitar 4 hingga 5 menit saja untuk menghantam targetnya. Wow, secepat Supra bapak kalian nih bos. Jangkauan first exportnya yang dibeli Indonesia diperkirakan sekitar 290 km. Artinya rudal ini bisa ditembak dari pantai Indonesia, kapal perang Indonesia, ataupun pulau terluar, dan tetap bisa menghantam target yang sangat jauh. Contohnya, kalau BrahMos ditempatkan di Natuna, maka rudal ini bisa menjangkau sebagian besar laut Natuna Utara. Kalau dipasang di kapal perang, kapal Indonesia bahkan bisa menembak lawan dari luar jarak pandang radar. Kenapa? Musuh bisa saja tidak melihat BrahMos ketika diluncurkan dari asalnya. Nah, inilah yang paling mengerikan. BrahMos tidak terbang tinggi seperti rudal biasa. Saat mendekati targetnya, rudal ini terbang sangat rendah di atas permukaan laut, hanya sekitar 5 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Karena terbang sangat rendah, radar kapal lawan biasanya baru bisa melihat BrahMos ketika jaraknya sudah terlalu dekat, dan tiba-tiba meleduk seperti kentut paman mutu nih bos. Dan karena BrahMos melaju hampir Mach 3, kapal lawan hanya punya waktu sekitar 30 detik saja sebelum terkena. Bayangkan sebuah kapal perang sedang berlayar, tiba-tiba radar mendeteksi rudal, tetapi hanya 30 detik kemudian rudal itu sudah menghantam kapal. Dan yang paling lebih gila lagi, kapal Indonesia yang menembak bisa langsung berbalik dan pindah posisi dan kabur. Karena BrahMos memakai sistem fire and forget, artinya setelah ditembak rudal akan mencari targetnya sendiri. Kapal peluncur tidak perlu terus menuntun rudalnya. Dengan kata lain, Indonesia bisa menembak duluan, menghancurkan kapal musuh, lalu pergi sebelum lawan tahu dari mana serangan itu datang. Luar biasa nih bos.
Lalu di manakah BrahMos nantinya akan dipasang oleh TNI kita? Ada dua kemungkinan paling realistis dipasang di pantai. Nomor 1, BrahMos kemungkinan besar akan ditempatkan di Natuna, Kalimantan Utara, Selat Melaka atau wilayah timur Indonesia. Kalau ditempatkan di sana, Indonesia bisa mengawasi jalur laut penting dan membuat kapal asing terpikir 2 kali untuk mendekat. Dan kemudian dipasang di kapal perang. Ini yang nomor 2. Selain versi pantai, Indonesia juga mempertimbangkan BrahMos untuk kapal perang. Kalau ini terjadi, kapal frigat atau kapal besar Indonesia bisa berubah menjadi ancaman yang serius. Bayangkan sebuah kapal perang Indonesia berada di ratusan kilometer dari lawan, lalu tanpa terlihat kapal itu meluncurkan sang BrahMos. Beberapa kemudian, duar, kapal lawan hancur berkeping-keping. Lalu, apa kecanggihan dari BrahMos yang dibeli Indonesia ini? BrahMos dianggap salah satu rudal paling berbahaya di dunia karena sangat cepat, sulit dicegat, bisa menyerang kapal atau target di darat, bisa diluncurkan dari darat, kapal ataupun pesawat, terbang sangat rendah agar sulit dideteksi dan bisa bermanuver di akhir penerbangannya. Lalu letaknya diperkirakan sekitar 200 hingga 300 kg, cukup untuk merusak berat atau bahkan menenggelamkan kapal perang besar. BrahMos juga sangat akurat, jadi Indonesia tidak perlu menembakkan banyak rudal sekaligus. Satu serangan saja bisa sangat mematikan dan membuat loyo kapal musuh. Kenapa negara lain mulai khawatir? Karena Indonesia selama ini belum punya rudal anti kapal secepat BrahMos. Setelah rudal ini datang, maka untuk pertama kalinya Indonesia bisa menyerang kapal lawan dari jarak yang sangat jauh dan sangat cepat dan sangat presisi. Bahkan negara yang memiliki kapal perang lebih besar pun harus berhati-hati, karena kapal besar tidak ada artinya kalau tidak sempat menghindar. Artinya BrahMos bisa menjadi senjata yang membuat Indonesia tidak perlu punya kapal paling besar, tetapi cukup punya rudal yang paling ditakuti. Jadi Indonesia mungkin belum punya kapal induk terbesar, tetapi Indonesia sebentar lagi akan punya salah satu rudal paling berbahaya di Asia. Rudal yang bisa menghancurkan kapal sebelum kapal itu melihat siapa yang menyerangnya. Menurut kalian, di mana BrahMos sebaiknya ditempatkan? Di Natuna, di kapal perang, atau di pulau terluar Indonesia, atau bahkan di kedai Paman Mutu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Terima kasih telah menonton. Komen ya bos.